Nah, sekarang kita sudah masuk ke sesi kedua nih, yaitu sesi Q&A bersama Sobat Polu. Jadi, kemarin kami sudah membuat ini ya, tempat untuk bertanya terkait entah itu permasalahan dari ISPA itu sendiri, polusi, hingga bagaimana inovasi dari masker kita. Nah, di sini ada banyak sekali nih pertanyaan yang sudah diajukan oleh Sobat Polu. Jadi, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita bisa langsung aja ya, kita coba jawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah, dari yang pertama nih, ada pertanyaan. Selain kendaraan dan pembangkit listrik, apa saja sih faktor kunci polusi di Indonesia dan di dunia? Siapa yang mau jawab? Ayo dulu deh. Oke, ayo. Kalau di Indonesia, Iya. di Indonesia selain kendaraan sama pembangkit, mungkin ada pembakaran ya, misalnya pembakaran dari limbah rumah tangga gitu misalnya, atau pembakaran di lahan terbuka, kegiatan industri juga bisa. Dan yang tadi kita bahas kayak pembakaran hutan itu. Oh iya, betul sih. Bisa. Kan Indonesia kan juga masih banyak ini ya, hutan-hutannya Iya. gitu kan. Terus kalau misalnya lagi musim kemarau ya rawan banget tuh kebakar. Dan jadinya hasil kebakaran itu kan nanti jadi polusi ya, karena menyebabkan kabut asap. Terus ya kalau di dunia bagaimana tuh? Kalau di dunia sih lebih ke rumah tangga ya, karena kan ya seperti yang kita ketahui di luar negeri kan, di dunia itu mereka tuh pejalan kaki, otomatis kan polusi udara bukan berasal dari transportasi ya, Iya, tapi betul. berasal dari limbah rumah tangga ataupun pemanas ruangan. Kan mereka empat musim nih. Iya, Pemanas betul, ruangan betul. itu kan menimbulkan polusi udara juga sebenarnya, untuk penipisan ozon juga gitu kan. Nah gitu. Iya. Oh, jadi seperti itu ya. Itu, nah tadi yang dijawab itu merupakan faktor dari polusi ya, entah di Indonesia ataupun di dunia. Kemudian ini nih ada pertanyaan lagi, pertanyaan kedua, apakah ada cara mengurangi polusi di Indonesia ataupun dunia? Kira-kira ada nggak tuh? Sebenarnya caranya kan menggunakan energi terbarukan kan. Dari kan polusi udara itu seringkalinya diakibatkan oleh asap-asap Iya, kendaraan betul-betul. yang berasal dari bahan bakar yang tidak bisa diperbarui. Jadi kita bisa menggunakan energi terbarukan dan ramah juga lingkungan. ramah lingkungan, Oh, betul-betul. mengurangi polusi. Iya. Nah, itu ya untuk cara mengurangi polusi di Indonesia ataupun dunia. Terus kalau misalkan nih, apakah ada tuh cara mengurangi ISPA? Kan tadi kan polusi itu menyebabkan gangguan saluran pernapasan ya, contohnya kayak ISPA tuh. Nah, kalau cara mengurangi ISPA-nya sendiri, apakah itu ada ya? Kalau untuk pencegahan ISPA itu kan kita pasti wajib menggunakan masker Oh iya, ya. betul. Iya. Nah, kalau untuk sudah terkena ISPA berarti kita perlu penanganan pengobatan. Jadi bisa mengunjungi ke puskesmas ataupun klinik-klinik terdekat untuk meminta pertolongan. Betul-betul. Jadi untuk salah satu upaya pencegahannya terlebih dahulu kita pastinya harus memakai masker kan ya. Apabila tingkat polusi di suatu tempat itu tinggi. Nah, apabila itu sudah berkembang menjadi komplikasi, maka kita perlu membutuhkan kayak perawatan medis gitu ya, sehingga kita harus ke layanan kesehatan seperti itu. Terus kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini nih ada yang bertanya. Ini pertanyaannya ada dua, cuman pertanyaan itu maknanya sama. Intinya, apa sih yang membedakan masker inovasi yang kita buat itu dengan masker konvensional atau masker-masker sebelumnya? Kalau masker konvensional kan kayaknya cuma bermanfaat untuk pengguna maskernya aja ya, kayak melindungi dari paparan polusinya itu. Kalau masker kita kan ada fitur-fiturnya nih yang bisa bermanfaat untuk kita sama orang di sekitar pengguna maskernya itu juga. Oh iya, kan masker kita kan bukan kolaborasi sih, tapi kayak ada teknologi-teknologi lain gitu kan di dalam maskernya. Tentu ini pasti jadi beda banget nih dengan masker yang cuman melindungi kita dari polusi yang di luar gitu loh. Tapi polusinya itu pun belum tentu ya bisa disaring semuanya, sedangkan masker ini kita memiliki teknologi fitur yang bisa membersihkan udara tersebut diubah menjadi udara bersih gitu kan ya. Oh iya sih, betul sih. Nah, terus nih ada yang bertanya nih ya, cara kerja dari masker kita sendiri itu kayak gimana? Nah, jadi kalau misalkan cara kerja dari masker kita sendiri itu kan tadi kan sudah
diberitahu ya kalau kita tuh menggabungkan beberapa teknologi dalam satu masker. Nah, yang pertama kita itu kan memiliki fitur air quality detector kan ya. Jadi air quality detector itu nanti akan mendeteksi kualitas udara di sekitar penggunanya. Nah, kalau misalkan udara di sekitar penggunanya itu buruk ya, nanti ada tuh kayak teknologi yang membuat maskernya itu akan memberikan informasi berupa vibrasi atau getaran ya, getaran. Nah, jadi kalau misalkan maskernya itu sedang tidak dipakai, terus ternyata kualitas di udara itu lagi sedang buruk gitu kan ya. Nah, jadi nanti maskernya akan memberikan sinyal tuh supaya penggunanya sadar kalau misalkan kualitas udaranya tuh buruk. Terus tuh nanti juga ditandai dengan adanya tuh lampu indikator ya. Nanti akan berwarna apa? Warna hijau Warna sama merah. Iya, hijau itu untuk kualitas udara yang bersih. Kalau misalkan kualitas udara yang sedang buruk itu nanti akan berwarna merah tuh lampu indikatornya. Nah, terus tidak hanya itu, masker ini juga mempunyai fitur yang bisa memfilter udara tadi ya, udara buruk menjadi udara bersih dengan fitur air purifier. Kan kita kan sekarang punya tuh kayak teknologi untuk menjernihkan udara ya. Nah sekarang kan kalau itu kan teknologinya terpisah tuh. Nah di masker kita sendiri teknologinya itu dipakai di dalam masker sehingga masker ini tuh memiliki beberapa fitur. Yang pertama tadi kan air quality detector tuh untuk mendeteksi kualitas udara. Sedangkan yang satunya itu air purifier untuk menjernihkan udara yang tadi yang buruk ya, diubah menjadi udara bersih. Setelah itu udara bersih itu tidak hanya sampai ke kita saja tetapi juga ke orang lain kan ya. Nah, nanti kualitas udara yang sudah bersih itu nanti dikeluarkan dalam radius 4 meter sehingga orang yang memakai masker ini juga tidak bermanfaat, maksudnya bermanfaat untuk dirinya tapi juga bermanfaat untuk orang sekitarnya. Tidak hanya untuk diri sendiri. Iya, nah seperti itu. Jadi banyak tuh yang bisa merasakan manfaat dari masker ini sendiri karena kan satu orang saja tuh bisa memberikan manfaat ke orang lain kan ya, apalagi kalau misalkan ada banyak orang nih yang memakai maskernya, otomatis kan udara-udara di sekitar mereka pasti juga diubah menjadi udara bersih kan. Nah akhirnya udara tersebut pun bermanfaat juga gitu bagi orang lain, seperti itu. Nah terus nih kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada yang bertanya, apakah oksigen tuh tetap bisa masuk melewati masker? Kalau oksigen pasti tetap bisa masuk, apalagi kan ada fitur air purifiernya tadi. Nah, betul. Udaranya masuk, terus difiltrasi, jadi udara yang terhirup pengguna maskernya itu sudah aman gitu. Nah, Sudah dalam ya. udara bersih ya. Betul. Jadi bukan semata kayak digital, terus nggak bisa masuk Iya. gitu oksigennya, tapi emang ada fiturnya. Jadi udara itu disaring gitu ya, masuk, tapi kemudian disaring kembali, seperti itu. Terus nih ada pertanyaan lagi nih. Nah, kalau misalkan kita memakai masker yang sekarang dari inovasi ini, apakah tidak terasa pengap? Baik, untuk masker itu sendiri dikarenakan masker berteknologi ya, maka untuk menjamin kenyamanan maka diusahakan untuk maskernya itu tidak pengap sehingga nyaman bagi pengguna gitu kan. Iya, jadi kita tuh juga memperhatikan kenyamanan pengguna juga ya dalam pembuatan masker ini. Karena kan seperti yang kita tahu tuh banyak yang bilang pakai masker terus tuh tidak nyaman gitu kan. Jadi kita membuat bagaimana cara masker ini supaya bisa nyaman dipakai pengguna gitu ya. Terus ini ada yang bertanya nih, apakah masker perlu diisi baterai atau diisi dayanya? Tentu ya, pasti perlu. Karena ini merupakan teknologi ya, karena teknologi itu kan membutuhkan Tidak lepas dari daya. betul. Apalagi kan masker ya, ibaratnya masker itu kan pasti dibawa kemana-mana kan. Jadi ya dalam penggunaannya memerlukan energi gitu loh, sama kayak kita juga. Ya, perlu makan. Betul. Jadi maskernya juga perlu makan tuh atau perlu isi daya baterainya. Nah, terus masker ini tuh apakah bisa tuh dipakai dalam ruangan? Tentu nggak ada larangan ya. Iya, Mau betul ya. dalam ruangan, di luar ruangan Oh, bisa dipakai. tentu dalam ruangan bisa juga dipakai ya, karena kan misalkan dalam ruangan tuh kan kita nggak tahu ya kalau misalkan ada polusi juga kan dari luar yang ada di dalam ruangan itu. Nah, kok juga mungkin.
Nah, Ya, jadi merokok di dalam ruangan itu kan pasti menyebabkan polusi juga. iya, betul-betul. Nah, jadinya kan bisa tuh dipakai maskernya. Jadi polusi udara di sekitar ruangan itu juga akan nanti diubah menjadi udara yang bersih gitu kan ya. Betul. Nah, terus kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Apakah masker ini aman untuk dipakai ibu menyusui, anak-anak, dan lansia? Ya pasti aman ya, nggak ada sekali nggak ada larangan gitu, mau kelompok usia apa ya Tertentu balita, gitu, juga ya Dan dewasa, masker ini terserah. pun pasti melalui tahapan uji bagi kenyamanan Oh, iya, untuk betul. mengurangi risiko kan, Iya. pemakaiannya apakah menimbulkan risiko atau enggak pasti diuji terkait apakah aman untuk ibu menyusui, lansia maupun anak-anak. Betul. Jadi kita usahakan masker ini tuh nyaman dipakai dan tidak ada larangan untuk siapapun yang memakai. Nah, berarti masker ini tuh bisa ya dipakai untuk semua kalangan usia Iya. gitu, nggak ada batasan kayak gitu ya. Terus kalau selain penderita ISPA, apakah bisa dipakai juga tuh maskernya? Kalau misalkan orang yang mau menjaga kesehatannya gitu kan, apakah tetap bisa dipakai tuh, nggak harus orang ISPA gitu loh. Ya nggak harus Iya. orang ISPA ya Tidak kan. ada larangan. Itu untuk pencegahan. Iya, betul kan sebagai ya. upaya preventif. Jadi daripada terkena duluan kan ya, mending Iya, kita lebih langsung baik cegah aja mencegah. gitu. Jadi maskernya juga bermanfaat untuk mencegah kita sebelum terkena penyakit, nggak harus terkena penyakit dulu gitu kan ya. Tidak hanya terkena penyakit ISPA ya. Iya, betul-betul. Nah, sekarang kita sudah ada nih di pertanyaan terakhir. Jadi ada yang nanya, apakah masker ini bisa dipakai sehari-hari atau hanya di kondisi tertentu saja? Sebenarnya untuk sehari-hari itu mungkin lebih ke boleh dibawa sehari-hari dan dipakai pada kondisi tertentu ya Oh kan? iya, betul betul Iya. betul. Karena kan tadi ada fitur air quality detectornya ya. Jadi bisa tuh dipakai pengguna kalau misalkan pengguna capek kan ya pakai seharian. Jadi ya sudah, nunggunya kalau misalkan emang menurut maskernya itu kualitas udaranya buruk. Jadi nggak perlu tuh dipakai dari siang sampai malam gitu kan. Tergantung kondisinya juga ya. Tapi bisa tuh dibawa sehari-hari gitu kan ya. Nah, mungkin itu saja sih karena tadi juga pertanyaan terakhir ya. Kita cukupkan aja untuk Q&A kali ini. Terima kasih untuk Sobat Polu yang sudah bertanya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Dadah.